Ya saudara, sekarang saya ada di Israel dan banyak yang bertanya tentang bagaimana kondisi Israel pasca serangan Iran semalam ya. Memang semalam benar ada serangan dari Iran, kira-kira setengah 2 pagi itu ya serangannya terjadi, dan karena itu sirine Israel itu meraung-raung di kota tua Yerusalem memberi peringatan bahwa ada serangan. Tapi rupanya serangan itu dengan mudah bisa dipatahkan dari berita-berita pagi ini, dan karena itu saat ini kondisi masih relatif aman. Justru yang menjadi sasaran serangan itu adalah kota tua Yerusalem ini ya. Nah, dalam informasi saya tadi pagi dan sudah diposting di TikTok, di Instagram, di YouTube, saya membaca di sana ada banyak orang Islam dari Indonesia yang memberikan komentar, wah, hancurkan Israel, ini saatnya Israel dimusnahkan dari muka bumi, bravo Iran dan sebagainya. Nah, ya sebenarnya lucu juga ya melihat bahwa sejumlah orang masih tetap melihat bahwa perang Israel dengan negara-negara lain ini adalah perang agama. Nah, mungkin di sini saya perlu beritahu juga kepada rekan-rekan Islam ya, bahwa justru Kristen di Israel ini sangat minor, sangat sedikit. Paling banyak itu yang beragama Yahudi, disusul oleh orang Islam, agama Islam, dan kemudian baru Kristen dengan berbagai macam denominasinya. Tapi Islam, penduduk Israel itu cukup banyak yang Islam. Dan apakah mereka itu, sikap mereka terhadap serangan Iran ini ya? Saya tadi sempat berbicara dengan, ya di jalan saya coba-coba nanya beberapa orang Islam bagaimana respon mereka, termasuk juga beberapa tour guide yang saya kenal di Israel ini yang sekarang bersama dengan saya juga. Talib itu seorang Islam, juga beberapa yang lain saya coba hubungi, bagaimana respon mereka. Nah, justru Islam yang ada di Israel ini, mereka betul-betul mengecam Iran. Dan juga tadi pagi saya dengar berita juga, berita dari Yordania, ada wawancara dengan masyarakat Islam di Yordania, juga di Mesir, juga di Arab Saudi dan beberapa negara Arab lainnya. Itu mereka betul-betul mengutuk serangan Iran. Kenapa? Bukan karena mereka pro Israel, bukan. Ya, seandainya memang Iran sama Israel memang harus baku hajar sampai salah satu musnah, dan hanya itu urusan agama, urusan kebangsaan saja, maka nggak jadi soal. Masalahnya orang Islam yang dukung Iran untuk menghajar Israel ini, mereka tidak sadar bahwa justru Iran ini menargetkan kota tua Yerusalem. Kalau kota tua yang diserang, maka yang diserang itu justru adalah situs Islam yang paling sakral di Yerusalem ini, yaitu Masjid Al-Aqsa, Dome of the Rock. Kita tahu bahwa dulu disitulah Bait Allah, ya, Bait Allah Salomo didirikan di sana, di puncak Bukit Muria. Lalu Bait Allah kedua juga zaman Herodes didirikan di sana, tapi dihancurkan oleh orang Roma. Lalu belakangan dari pihak Islam, Umar bin Khattab itu datang dan dia membangun Masjid Al-Aqsa dan Dome of the Rock. Dan ini menjadi tempat suci Islam, dan ini warisan Islam. Saudara lihat ya bahwa Israel itu, beberapa golongan ortodoks dari Israel itu memang berencana untuk membangun Bait Allah 3. Mereka berusaha untuk membangun Bait Allah 3 karena mereka percaya bahwa Bait Allah Mesias itu baru akan datang kalau Bait Allah 3 didirikan. Masalahnya mereka mau mendirikan Bait Allah itu di tempat di mana Bait Allah 1 dan 2. Persis tempatnya. Masalahnya ada masjid di atas, Al-Aqsa di atas, Dome of the Rock di atas. Karena itulah, maka itu masih menjadi kendala. Kalau sampai Israel atau orang Yahudi membongkar Dome of the Rock dan membangun di sana, itu menjadi memicu perang dunia. Karena warisan Islam yang sangat hebat di Yerusalem ini akan musnah. Nah, sekarang saudara pikir, kalau sampai Iran serang dan dia menargetkan kota tua, begitu Iran membombardir rudalnya menghantam kota Yerusalem tua, maka kemungkinan besar justru Dome of the Rock itu akan hancur. Nah, itu namanya merugikan Islam kan?
Itulah sebabnya orang Islam di Israel, di Yordania, di Mesir, di Arab Saudi itu mewanti-wanti Iran supaya jangan sembarangan, karena justru ya mungkin secara kebangsaan bisa menghancurkan Israel, tapi secara agama itu menghancurkan satu warisan Islam yang terbesar. Ya, bayangkan Islam masjid itu dari tahun 700-an, dan itu menjadi bangunan tertua yang berdiri sampai hari ini, saudara. Bait Allah Salomo berdiri di tempat itu kira-kira 500 tahun. Bait Allah Herodes itu dari tahun 20 sebelum Masehi didirikan Raja Herodes Agung, hancur tahun 70. Jadi kira-kira 90 tahun saja. Tapi masjid ini, ya, masjid itu tuh dari tahun 700-an sampai sekarang masih ada dan dipelihara. Dan itu menjadi salah satu kebanggaan Islam. Tapi kalau Iran menyerangnya, Iran menghancurkan satu warisan Islam besar. Nah, makanya saya bilang, wah, ini teman-teman Islam dari Indonesia yang, bravo Iran, hajar Israel, ya, sikat Israel, ratakan dengan tanah. Mereka tidak pakai otak. Kenapa? Karena kalau ratakan dengan tanah, termasuk masjid juga rata dengan tanah. Nah, gimana, yuk? Ya, ini saya ada di Bukit Zaitun, yang berbatasan langsung ada lembah Kidron di bawah, dan di atas itu adalah kota tua, di mana itu juga ada Dome of the Rock itu, ya. Mungkin sedikit kelihatan, ya. Itu Dome of the Rock-nya, ya. Nah, saudara bisa lihat di sana. Nah, itu ada kubah emas yang nampak di sana, itu adalah Dome of the Rock. Dan kalau itu dihajar, ya sudah habis semua itu. Jadi saya kira kalau orang benci Israel silakan, ya, mau dukung Iran juga silakan, tapi resikonya yaitu Israel hancur. Seandainya demikian, maka rata dengan tanah seperti dikatakan teman-teman Islam di Indonesia, ratakan dengan tanah, maka termasuk masjid Dome of the Rock, ratakan dengan tanah. Yang rugi siapa? Ya, Israel rugi, tapi umat Islam juga rugi. Ya, itu kira-kira sedikit informasi untuk membuka wawasan kita, ya, supaya jangan sembarang dukung. Ini urusan politik, bukan urusan agama. Tapi kalau kalian mau melibatkan urusan agama, maka sebenarnya warisan agama kalian yang terancam di sini, ya. Ada gereja di sini juga, ada gereja Makam Kudus yang penting juga, ya. Tapi saya kira yang menjadi salah satu ikon kota Yerusalem tua ini adalah Masjid Dome of the Rock ini. Oke, dari Israel demikianlah informasinya. Nanti saya akan update informasi-informasi terkini dari Israel. Sampai saat ini kondisi masih cukup aman, nggak tahu malam, ya. Karena mungkin serangan itu diprediksi serangannya akan datang pada malam hari. Oke, God bless dari Israel.